Gol. Up against Lamine Yamal, hit ball from Yamal. Lamine Yamal. Con muchas ganas, yo creo que desde que empezó. Semua orang membicarakan Lamine Yamal, tapi justru bukan dia yang menjadi penentu kemenangan Spanyol. Belgia sebenarnya tinggal selangkah lagi membawa laga ke babak tambahan. Hingga akhirnya satu momen di menit ke-88 mengubah segalanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada fakta yang mungkin luput dari perhatian jutaan penonton di laga lintas generasi antara Gen Alpha Spanyol Kiplice CS yang udah tobat dari birahinya versus veteran Belgia Bapak RT Kevin De Bruyne. Fakta apa saja yang luput dari perhatian penonton itu? Urban Football telah merangkum 5 fakta kemenangan Spanyol atas Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Fakta pertama, banyak yang gak sadar. Siapa sangka Belgia ternyata bukan lawan yang mudah. Banyak orang mengira Spanyol bakal menang nyaman, tapi yang terjadi di Sophie Stadium justru sebuah drama yang bikin jantung hampir copot. Belgia sempat mematahkan rekor pertahanan Spanyol, membuat La Roja panik untuk pertama kalinya di turnamen ini. Pertandingan perempat final antara Spanyol versus Belgia memanglah menarik, tetapi di suatu negara antah berantah ada liga yang sedang memanas. Bahkan sampai Coach Febri Adriansyah klarifikasi kalau harta karun di rumah dan kafenya bukan punya dia tapi punya orang. Iya, coach kami percaya kok gak usah mayah-mayah, nanti lekas tua. Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan. Tapi sekali lagi, muncul satu nama yang seolah ditakdirkan menjadi penyelamat, Mikel Merino. Golnya di menit ke-88 memastikan Spanyol menang 2-1 dan melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 menghadapi Prancis. Nah, di video ini kita akan membahas 5 fakta paling mengejutkan dari kemenangan dramatis Spanyol atas Belgia. Awalnya semua orang membicarakan pertahanan Spanyol yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Tapi Belgia berhasil menjadi tim pertama yang membobol gawang Unai Simon lewat sundulan Charles de Ketelaere pada menit ke-41. Rekor clean sheet Spanyol akhirnya berakhir, membuktikan bahwa Belgia benar-benar memberikan ujian terberat bagi sang juara Eropa. Biasanya sorotan selalu mengarah ke Lamine Yamal atau Rodri, tapi justru Fabian Ruiz membuka jalan kemenangan lewat gol indah di menit ke-30. Pergerakannya dari lini kedua membuat pertahanan Belgia kesulitan mengantisipasi. Ia menjadi sosok yang menjaga keseimbangan permainan Spanyol sepanjang laga. Kalau ada penghargaan pemain paling clutch di Piala Dunia 2026, nama Mikel Merino hampir pasti masuk nominasi utama. Lucunya, setiap kali pelatih Spanyol memasukkan Merino dari bangku cadangan, rasanya para pendukung lawan langsung mulai gelisah. Waduh, pria Solo itu masuk lagi. Dan ternyata kekhawatiran itu memang beralasan. Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Belgia sebenarnya masih percaya diri bisa membawa laga ke babak tambahan. Pertahanan mereka masih cukup rapat, tempo pertandingan mulai melambat. Bahkan sebagian penonton mungkin sudah siap bikin kopi karena mengira pertandingan akan lanjut 30 menit lagi. Tiba-tiba semuanya berubah. Pada menit ke-88, sebuah tembakan gagal diamankan dengan sempurna. Bola liar memantul di depan gawang. Dalam situasi seperti itu biasanya pemain masih sempat berpikir. Tapi tidak dengan Merino. Instingnya bekerja lebih cepat daripada sinyal wifi tetangga. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyambar bola dan boom, gol tanpa permisi. Spanyol berbalik unggul 2-1. Yang menarik, ini bukan pertama kalinya Merino menjadi penyelamat. Di babak 16 besar, ia juga muncul sebagai pahlawan saat membantu menyingkirkan Portugal. Kini, di perempat final, ceritanya terulang lagi. Kalau begini terus, mungkin statusnya bukan lagi super sub. Dia sudah naik level menjadi emergency button Spanyol. Lagi kesulitan, masukin Merino. Butuh gol? Masukin Merino. Butuh duit? Ya jangan panggil Merino juga sih. Langsung aja join Mimin ke Gunung Kawi. Yang jelas, kemampuan membaca posisi ketenangan di kotak penalti dan mental baja membuat setiap menit yang dimainkan Merino terasa sangat berharga.
Tidak banyak pemain yang bisa masuk dari bangku cadangan lalu langsung mengubah jalannya pertandingan sebesar ini. Dan di detik-detik terakhir perempat final Piala Dunia 2026 laga melawan veteran bapak-bapak komplek, sekali lagi ia membuktikan kenapa dirinya layak disebut sebagai salah satu super sub paling mematikan di turnamen. Kalau ada satu momen yang benar-benar membuat pertandingan berbelok arah, jawabannya bukan gol dan juga bukan penyimpangan, melainkan cedera Thibaut Courtois. Sepanjang pertandingan Courtois tampil seperti biasanya, tenang, berpengalaman, dan berkali-kali menjadi tembok terakhir Belgia. Namun memasuki babak kedua, nasib berkata lain. Courtois mengalami cedera dan akhirnya harus meninggalkan lapangan. Seluruh stadion langsung terdiam, karena semua tahu kehilangan kiper utama di fase gugur Piala Dunia bukan sekadar pergantian pemain, itu bisa mengubah arah pertandingan. Masuklah Senne Lammens, masih muda, punya potensi besar, tetapi tekanan yang ia hadapi luar biasa. Bayangkan saja, baru masuk belum sempat menyentuh bola, sudah harus menggantikan salah satu kiper terbaik dunia. Rasanya seperti baru dilantik jadi menteri. Wah, kaget. 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 5 menit kemudian langsung ditanya wartawan soal semua masalah negara. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Nah, Belum sempat buka map, sudah diminta kasih solusi. Tekanannya benar-benar tidak main-main. 11-12 sama Kakanda Mas Bahlil Ganteng aka AMBG. MBG Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? Buah lil, tambah ganteng aja, my little bolu ketan. Sayangnya momen paling menentukan justru datang kepadanya. Sebuah tembakan gagal diamankan dengan sempurna. Bola terlepas, Mikel Merino membaca situasi lebih cepat daripada pemain Belgia lainnya. Gol, Spanyol unggul 2-1. Tentu tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada Lammens. Karena situasinya memang sangat sulit. Ya sulit nangkap bola. Masuk sebagai pengganti Courtois di laga sebesar Piala Dunia adalah ujian mental yang bahkan bisa membuat pemain senior gugup. Tetapi begitulah sepak bola. Kadang bukan satu pertandingan yang menentukan sejarah, melainkan satu detik, satu pantulan bola, dan satu keputusan yang terjadi dalam sekejap. Cedera Courtois menjadi efek domino yang akhirnya membuka jalan bagi kemenangan Spanyol. Nah, inilah bagian yang mungkin membuat banyak penggemar sepak bola sedikit emosional, karena bisa jadi inilah pertandingan Piala Dunia terakhir bagi generasi emas Belgia. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, 3 nama yang selama lebih dari 1 dekade menjadi wajah sepak bola Belgia. Mereka pernah menjadi tim nomor 1 dunia di ranking FIFA. Mereka pernah mengalahkan tim-tim besar. Mereka selalu datang sebagai kandidat juara. Namun satu hal yang belum pernah berhasil mereka raih adalah mengangkat trofi Piala Dunia. Ironisnya, justru pada turnamen terakhir mereka bersama, perjalanan itu harus berakhir di tangan Spanyol. Meski kalah, Belgia tidak tampil buruk. Mereka melawan sampai menit terakhir. Mereka bertahan, mereka menyerang. Mereka memaksa Spanyol bekerja keras selama hampir 90 menit. Tetapi pada akhirnya pengalaman saja tidak cukup ketika berhadapan dengan generasi baru yang sedang berada di puncak performa. Di sisi lain, Spanyol justru terlihat seperti sedang memasuki era baru. Lamine Yamal tampil tanpa rasa takut. Rodri tetap menjadi otak permainan. Fabian Ruiz mengontrol lini tengah dengan luar biasa. Ditambah pemain seperti Nico Williams, Pedri, hingga Mikel Merino yang selalu siap menjadi pembeda. Rasanya regenerasi La Roja benar-benar berjalan sempurna. Generasi lama pergi, generasi baru datang, dan mereka datang bukan sekadar untuk tampil. Mereka datang untuk mengejar bintang kedua di dada Spanyol. Kemenangan 2-1 atas Belgia menjadi bukti bahwa Spanyol bukan hanya bermain indah, tetapi juga tahu cara menang ketika keadaan sedang sulit. Mereka tidak panik saat tertinggal. Mereka tetap sabar membangun serangan, dan ketika kesempatan itu datang, mereka langsung menghukum Belgia. Sementara itu, Belgia boleh pulang tanpa rasa malu. Mereka telah memberikan perlawanan luar biasa hingga detik-detik terakhir. Kalau sepak bola mengajarkan satu hal, mungkin ini jawabannya. Kadang yang membedakan kemenangan dan kekalahan bukan siapa yang bermain lebih lama menguasai bola, tetapi siapa yang memanfaatkan satu kesempatan terakhir. Dan kali ini, Spanyol melakukannya dengan sempurna.
Namun perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Di semifinal, La Roja sudah ditunggu Prancis. Pertandingan yang bahkan banyak orang menyebutnya sebagai final sebelum final. Dua raksasa Eropa, dua generasi luar biasa, dan hanya satu yang berhak melaju ke partai puncak. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Spanyol benar-benar akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Atau justru Prancis yang akan menghentikan langkah mereka? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman pecinta sepak bola. Karena di channel ini kita akan terus membahas cerita-cerita paling menarik dari Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.